datang aja itu ya. Ini punya apa, leher saya ini loh. Ini kesini teman-teman. Ini jalan setapak sampai dalam. Astagfirullah.
Oke teman-teman, makanan kita sudah siap, jadi waktunya kita makan. Buat teman-teman yang menyaksikan video ini, mari kita makan. Apalagi kalau nontonnya itu malam hari ya, biar perutnya jangan kosong, biar terisi. Karena kalau perut terisi kalau malam hari, apalagi begadang, itu untuk menghindari kita dari masuk angin ya. Itu yang saya tahu seperti itu teman-teman. Mari kita makan. Sebelum makan kita berdoa dulu agar apa yang kita makan itu bisa menjadi berkah dan juga bermanfaat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima royaktana wa qina adzabannar. Ayo teman-teman, suapan pertama untuk teman-teman semua, tapi saya yang makan ya. Bismillah. Makanan apa aja kalau di kebun di luar itu ya, itu enak teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ini sayur apa, ini namanya sayur pakis ya. Mungkin teman-teman kalau yang nggak tahu bisa sharing-sharing lah di apa, cari-cari di Google gitulah, maksudnya itu. Jadi ini tadi saya tuh cari di, biasanya yang banyak itu di tempat-tempat yang agak gambut gitu teman-teman. Jadi kalau agak-agak gambut itu dia tumbuh pakis tuh. Pakisnya yang menjalar itu ya, bukan pakis kawat. Kalau pakis kawat itu tidak bisa di sayur teman-teman. Ini enak benar teman-teman. Jadi tadi saya rebus dulu baru saya tumis ya. Luar biasa. Jadi saya tuh lupa tadi teman-teman bawa lauk. Rencananya mau bawa tempe, tapi ternyata tempenya tuh lupa nggak kebawa. Cuma kebawa sayurnya aja, ya udah. Terpaksa kita makannya cuma sama sayur sama nasi ya. Jadi seperti ini teman-teman. Ini kalau sepintas orang nggak tahu dikira daun singkong ya. Nah mirip, tapi rasanya luar biasa teman-teman. Apalagi tadi masaknya dengan perasaan suka, dengan tujuan untuk menghibur teman-teman semua ya. Luar biasa rasanya itu loh. Astagfirullah. Sabar sana. Astagfirullah. Kita makan aja diganggu ya. Hewan atau apa ya? Masa tikus malam-malam berkeliaran. Saya sengaja dari rumah tadi belum makan teman-teman, ingin makan di sini ya. Ternyata memang luar biasa, nikmat sekali teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran kalau makan di luar rumah itu kayak apa, datang aja ke kebun teman-teman. Mau kebun tetangga, mau kebun punya tempat rekreasi atau apa, masak di situ enak teman-teman.
Nah, seperti ini teman-teman. Mungkin di video kemarin saya makan kurang kelihatan ya teman-teman. Jadi kali ini saya dekatkan dengan kamera biar teman-teman kalau pas saya makan tuh bisa ikut menikmati gitu ya. Meskipun saya yang kenyang. Mungkin kalau daun pakis ini enggak semua daerah itu ada ya. Ini kalau di Kalimantan banyak ini teman-teman. Mungkin di Kalimantan, Sumatera yang astagfirullah. Apa ya? Saya dari tadi ini was-was gitu ya teman-teman ya. Ya gimana ya nggak was-was. Nah, tempatnya ini loh jauh dari kampung teman-teman. Makanya dari desa tuh jauh gitu ya, dari perumahan gitu kan. Kalau apa-apa gitu kan nggak ada sinyal ya, jadi ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Kita kan niatnya kan nggak mengganggu mereka gitu ya kan. Jadi saya kalau makan tuh cabenya nggak saya makan teman-teman, tapi biar ada pedasnya. Oke teman-teman, udah mau habis, saya skip videonya. Habis ini nanti akan saya ceritakan ya apa yang di tempat ini. Oke, gitu dulu teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku semua dimanapun berada, saya ucapkan selamat datang, salam santun, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, murah rezekinya, lapang rezekinya, dilancarkan semua urusannya. Oke teman-teman, malam hari ini saya solo camping lagi teman-teman ya. Buat teman-teman jangan lupa kalau menonton video-video saya biar suasananya terbawa seperti apa yang saya rasakan, usahakan nontonnya malam teman-teman. Asli luar biasa kalau nontonnya malam di waktu senggang gitu ya. Itu nanti teman-teman bisa ikut merasakan seperti saya ada di sini gitu ya. Oke, baiklah teman-teman, agar suasana hati kita sama gitu ya, saya mau menawarkan sebuah kopi kepada teman-teman. Oke, mari kita ngopi dulu agar santai, rileks, dan nanti akan saya ceritakan histori apa di tempat ini ya. Oke, mari teman-teman kita ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih ada sendoknya ya teman-teman ya. Ini gelasnya gelas antik teman-teman. Nikmat pokoknya kalau minum kopi masih hangat atau panas itu ya. Untuk menghilangkan rasa-rasa apa ya, was-was, cemas, takut kita karena kita ada di malam hari di suatu tempat gitu ya, tempat yang jauh dari rumah gitu ya. Kita akan menyalakan sebuah rokok teman-teman agar hati kita tuh tenang ya.
Ini bukan mengajari anak-anak ya, tapi intinya ini untuk saya agar rileks gitu ya, biar nggak ada deg-degan gitulah. Oke. Nah, jadi begini teman-teman ya, mau saya ceritakan apa histori di tempat ini teman-teman ya. Dengan mungkin kata-kata saya yang mungkin bisa dipahami atau tidak, itu ya mohon dimaklumi lah, begini adanya saya ya. Jadi begini teman-teman, ini di sini saya ada di sebuah pondok ya. Saya kemarin itu dapat informasi dari apa namanya tuh, masyarakat, dari orang-orang gitu ya. Terus kebetulan juga saya dikasih tahu sama yang punya pondok sendiri gitu ya. Katanya beliau itu kalau di pondok ini setiap kali nginap itu selalu diganggu gitu ya teman ya. Selalu ada fenomena-fenomena yang beliau itu suka apa ya, merasa terganggu gitulah. Seperti gelas kadang-kadang jatuh sendiri, kadang piring itu jatuh, dan kalau malam kadang-kadang ada yang ngetuk-ngetuk apa dinding gitu ya. Jadi beliau ini biasanya dulu itu ya, kalau merawat sawit di sini, baik itu manen atau perawatan gitu ya, itu beliau itu menginap di sini itu antara 2, 3 sampai 1 minggu ya teman-teman. Tapi karena ada suatu kejadian di apa namanya, kebun karet. Kebun karetnya itu kan berdekatan gitu teman-teman sama kebun sawit ini ya. Jadi kebun karet itu berdekatan, dekat gitulah, dekat sekali sama pondok ini, sama kebun ini ya. Siapa di sana? Jadi saya tuh mau bercerita ini kadang gimana ya teman-teman ya, sedikit berat gitu ya. Jadi karena peristiwa ini nih ya gimana ya, tragis gitu teman-teman. Jadi tragis itu peristiwanya. Jadi saya mau ceritanya itu berat gitu ya. Jadi begini teman-teman, kebun sawit ini berdekatan sama kebun karet. Nah kebun karetnya itu kebun karet lokal ya teman-teman, bukan kebun karet unggul. Jadi kebun karet lokal itu penanamannya itu enggak diukur, enggak seperti kebun karet unggul. Jadi semak sekali seperti hutan itu ya. Nanti kita akan eksplor lah, biar teman-teman tahu suasananya tuh kalau kebun karet lokal itu seperti apa gitu ya. Biar teman-teman tahu seperti apa suasananya gitu kan. Nah jadi peristiwanya itu begini teman-teman. Pada waktu itu ya, ada nenek-nenek itu ya teman-teman, pekerjaannya itu tukang nyadap atau menoreh, itu nyadap pohon karet supaya bisa keluar getahnya itu loh. Jadi biar keluar getahnya gitu. Jadi nenek-nenek itu memang sebelumnya itu memang kata keluarganya itu memang mempunyai apa ya, penyakit atau apa gitulah. Intinya beliau itu sering sesak napas gitu teman-teman. Jadi suatu ketika itu beliau noreh itu ya, nyadap pohon karet itu kan. Nah itu berangkat pagi teman-teman, berangkat pagi, yang seharusnya itu siang tuh udah pulang teman-teman, karena kebunnya tuh lebar. Jadi kalau mau selesai semua satu kebun itu sampai 3 hari teman-teman. Jadi beliau tuh kerja itu setengah hari itu sampai 3 hari satu kebun tuh baru selesai teman-teman.
Jadi satu blok itu baru selesai. Nah, ceritanya itu biasanya siang udah pulang, tahu-tahu sampai sore itu belum pulang teman-teman. Nah, sampai sore belum pulang, keluarga kan jadi bingung gitu ya. Jadi beliau itu kan ikut anak-anaknya gitu, ikut anaknya. Jadi anaknya datang ke sini, suami istri itu ya. Saya merinding ini ya. Aduh. Jadi suami istri datang ke sini. Beliau datang udah sore itu teman-teman, mencari sekitar setengah jam sampai 1 jam itu belum ketemu teman-teman. Jadi anaknya itu inisiatif teman-teman, untuk anaknya itu kan yang laki-laki ya, jadi yang perempuan itu mantu teman-teman. Jadi yang mantunya itu pulang, yang anaknya laki-laki itu mencari di kebun itu teman-teman. Anaknya yang laki-laki mencari di kebun, terus yang mantunya itu mencari pertolongan dari saudara-saudaranya sama tetangganya. Dan intinya ya jam printing teman-teman, mau bercerita ini seperti gimana ya, berat gitu teman-teman ya, karena kejadiannya tuh tragis gitu teman-teman. Tapi ya mau saya ceritakan lah sama teman-teman biar teman-teman tahu kejadiannya seperti apa ya. Nah, jadi menantunya itu kan pulang mencari pertolongan pada saudaranya, tetangganya, dan juga ya masyarakat sekitar situ teman-teman. Itu karena kebunnya luas, jadi itu lama. Jam 12 malam itu teman-teman, jam 12 malam baru ketemu. Ternyata apa coba teman-teman, ternyata beliau itu meninggalnya itu masuk ke sungai teman-teman. Makanya beliau tuh lama ketemunya, karena orang-orang kan fokusnya nyari di kebunnya itu ya, di kebunnya karena semua gitu dicari, tahu-tahu beliau itu ada di dalam sungai teman-teman. Mungkin ini cuma mungkin karena beliau itu punya sesak napas itu ya. Jadi begitu terjun ke sungai, entah itu terpleset atau mau cuci atau gimana lah, mungkin langsung ya begitulah. Nah, semenjak itu yang punya pondok ini itu sempat beberapa kali menginap di sini. Cuma sering kali itu ada kejadian fenomena yang enggak seperti biasanya gitu teman-teman. Setiap kali menginap itu yang gelas jatuh, yang piring, yang kadang-kadang diketok-ketok malam hari, akhirnya kan terganggu ya teman-teman. Jadi sekarang tuh enggak pernah nginap lagi di sini teman-teman. Jadi pondok ini digembok teman-teman, pondok ini digembok ya. Cuma kesini itu kalau siang aja, kalau udah malam itu beliau yang punya kebun itu udah nggak berani teman. Nah, karena saya dapat informasi itu, saya jadi pengen nyoba gitu datang ke sini. Nah ya, ini sampai sekarang ini kita akan coba. Ternyata memang sampai sini ini baru datang aja itu ya, ini punya leher saya ini loh, leher saya ini berat gitu tadi itu. Ada yang dengar tidak? Kayak ada orang di dalam teman-teman, padahal digembok teman-teman. Nah, jadi itu tadi awal-awal datang ke sini aja udah berat nih, tapi ya kita
positif thinking aja lah. Intinya kita di sini kan nggak mengganggu, kita hanya explore, membuktikan gitulah kan, tempat ini seperti apa gitu ya. Oke, saya kira begitu aja dulu teman-teman cerita dari saya. Mudah-mudahan teman-teman tahu ya histori apa yang ada di tempat ini, kenapa orang yang punya pondok ini tidak berani lagi tidur di sini kalau malam ya. Kalau siang sih beliau masih berani karena alat-alat kerja apa masih ada di sini teman-teman. Cuma kalau begitu udah sore tuh beliau langsung pulang, tidak berani. Oke teman-teman, jadi ini kebun sawit yang punya pondok. Nah, ini kebun sawitnya lumayan lebar. Jadi kalau beliau itu sebelum kejadian itu kalau nginep tuh antara 2-3 atau 1 minggu ya. Nah karena setelah kejadian itu jadi lihat merinding teman-teman. Nah ini kebunnya teman-teman, ini bersebelahan dengan kebun karet. Karena kebun karetnya ini adalah kebun karet hutan ya, lokal. Jadi apa namanya, semak gitu ya, gimana sih nyebutnya ya, jadi kayak hutan gitu ya, kayak hutan teman-teman. Nah lihat teman-teman, sudah lama tidak ditorai ini teman-teman. Nah tuh tengok tuh, sudah lama tidak ditorai ya. Terbengkalai teman-teman. Nah ini hutannya jadi bersebelahan teman-teman. Astagfirullah, astagfirullah. Apa tadi tuh? Apa teman-teman? Astagfirullahaladzim. Siapa di sana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah, merinding teman-teman. Nah jadi ini hutannya teman-teman. Jadi ini hutannya, hutan karetnya. Nah, ini masuk ke dalam sana teman-teman. Nah ke sana. Assalamualaikum. Nah, di sini ada sungai teman-teman. Nah sungainya ini teman-teman. Astagfirullah. Apa itu? Astagfirullah. 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 Assalamualaikum. 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 Ada yang lihat tidak teman-teman? Jadi ini jalan setapak ya teman-teman, jalan setapak menuju ke dalam kan? Dan ini pohon karetnya, lihat sendiri teman-teman. Saya gemeter ya,
Entah kenapa ya, saya gemeter teman-teman. Jadi ini memang dekat dengan sungai, jadi ya tempatnya dekat dengan sungai teman-teman. Ya Allah. Maju atau mundurin teman-teman. Sendirian saya di sini nih. Mau masuk ke dalam. Astagfirullah. Ngapain saya masuk ke dalam? Ya ampun. Malah saya masuk ke dalam ngapain? Ya ampun. Kata orang-orang sih sungainya ini teman-teman. Jadi sungainya di sini. Dan ini kebunnya ini teman-teman. Nah, lihat pohon karetnya. Astagfirullah. Siapa di sana? Siapa di sana? Assalamualaikum. Ada yang dengar tidak teman-teman? Ini malah saya kesini teman-teman. Merinding. Wah, merinding saya teman-teman. Asli. Jadi ini ya tempat kejadiannya ya. Jadi alur sungainya ini teman-teman. Cuma kalau posisi di mana tempatnya kurang tahu teman-teman. Cuma sungainya ini teman-teman. Nah, ini jalur sungainya teman-teman. Ada yang dengar tidak? Suara apa tadi? Astagfirullahaladzim. Kok jadi merinding begini saya? Ya Allah. Siapa di sana? Assalamualaikum. Jadi hutan ini cukup luas katanya teman-teman. Makanya orang itu susah dicarinya sampai lama ya. Sampai jam 12 malam baru ketemu di sungai. Ya Allah. Merinding begini. Nah, yang punya kebun sawit ini sekarang nggak mau tidur lagi di pondok ya. Karena tadi itu teman-teman, sering sekali diburu. Astagfirullahaladzim. Susah sekali jalannya. Jadi luas sekali ya. Hutannya ini luas sekali teman-teman. Ya ampun. Kita kan mau lihat itu loh, tapi ya ampun, rasanya nggak karuan ya. Astagfirullah. Tadi mana ya posisi teman-teman? Dia anunya tuh. Tapi di sungai katanya. Jadi di sungai. Ini dia teman-teman sungainya. Nah, ini kan sungai ini. Nah, ini ke sana teman-teman. Ini masuk terus ke sana. Masuk ke dalam. Sana hutan. Ya ampun. Nah, ini ke sini teman-teman. Ini jalan setapak sampai dalam. Nah, ke sana ya. Ini lorong karena udah lama tidak ditoreh lagi. Jadi ya ini semak jalannya ya teman-teman. Kenapa jadi merinding begini ya? Kita balik lagi. Ya ampun. Ini horor banget rasanya. Astagfirullah. Siapa di sana? Assalamualaikum. Ada bau-bau gak enak teman-teman.
Ampun. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini dia kebun karet lokal ya, kebun karet lokal. Apa itu? Suara apa teman-teman? Baiklah teman-teman, jadi saya mau istirahat aja teman-teman. Udahlah, saya istirahat aja teman-teman. Jadi seperti itulah, intinya seperti itu ya. Udah, saya istirahat aja teman-teman, mau tidur. Saya tidur aja teman-teman di pondok. Siapa di sana ya?
Suara apa ya? Kita tidur, ada yang bunyi di sini, teman. Kita lagi tidur ya, di atas ini ya. Dinding ini agak atas ini tadi. Saya takutnya tuh ya hewan buas gitu teman-teman, karena dekat hutan ya. Apa ya? Kita tidur diganggu teman-teman. Suara apa gitu? Udah malam ini, udah mau pagi. Nanggung kita tidur ya. Udah kita tidur lagi aja teman-teman.